Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah, duduk bersimpuh di masjid yang mulia dan bersih ini. Ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua yang telah hadir di masjid ini. Semoga ini adalah merupakan pertanda bahwa kita memang sedang menjalankan ketakwaan dan keimanan yang sebaik-baiknya, dan kita di dalam melaksanakannya insya Allah akan dilaksanakan dengan sekhusyuk-khusyuknya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, karib sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin, mari kita tingkatkan kualitas amaliyah dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib ingin menyampaikan tentang misteri tulang ekor manusia. Setiap kita manusia memiliki tulang ekor sebagai tulang yang misteri dan penuh makna. Adalah Hans Speckmann, ilmuwan Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1935 dalam bidang kedokteran. Dalam penelitiannya, ia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor. Pada penelitian lain, Han mencoba menghancurkan tulang ekor tersebut. Ia menumbuknya dan merebusnya dengan suhu panas yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menjadi serpihan halus, ia mencoba mengimplantasikan atau menanamkan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya, tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada quiz body atau organ tamu. Meskipun telah ditumbuk dan dipanaskan sedemikian rupa, tulang itu ternyata memang tidak hancur. Subhanallah. Penelitian mutakhir sebagaimana yang telah disampaikan oleh Zamil Zaini, seorang trainer dari Asia Tenggara dalam Kubik Jakarta, ketika mengisi acara buka puasa bersama di Al-Hajjar Solo Baru dengan tajuk Inspiring Day, Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam,
dari sejak lahir hingga meninggal dunia, ia merekam semua perbuatan baik buruk setiap manusia. Dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya. Apakah putih bersih atau hitam kotor? Semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya. Dan semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Ajaibnya, ini semua sudah tersabdakan oleh Nabi berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan beberapa abad yang lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 4935, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang artinya, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Hadis tersebut menjadi hal yang gaib, hal yang sifatnya misteri, yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan logika. Ternyata sistem pengawasan yang lebih canggih sudah diceritakan jauh ketika manusia masih belum mengenal logaritma atau komputer. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran menceritakan jika setiap manusia itu diikuti oleh malaikat, mereka mengikuti kita baik pada waktu siang maupun malam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihim yahfadunahu min amrillah. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Dalam menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, yang artinya para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui daripada mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menugaskan malaikat untuk mencatat setiap amal kita. Mereka ada di sisi kanan dan kiri kita, atau kanan kiri setiap manusia. Malaikat sebelah kanan mencatat amal baik, ialah malaikat raqib. Sedangkan sisi kiri mencatat amal buruk, dialah malaikat atid.
Balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor manusia akan kembali dibangkitkan. Dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amalnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang bergaul, barangkali sebagai makhluk kita yang memang memiliki media sosial, ada sepenggal berita kehidupan sang jenderal, sang profesor, sang artis, sang politisi dan lain-lain yang memang terbuka dan lagi marak dibicarakan orang, kerap membuat kita terbelalak dengan catatan hidupnya yang diurai tak usai-usai di media sosial, menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran terbaik buat kita. Bahkan lebih-lebih hadirnya Bzorka yang katanya membocorkan praktek kejahatan dan kebobrokan yang menimbulkan kelakuan-kelakuan di antara mereka. Mereka menjadi ketakutan dan mereka takut diketahui bahwa dialah sebagai pelakunya. Bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kapanpun, dimanapun, dengan siapapun akan ada pencatat kehidupan. Itulah malaikat, dan Allah Maha mengetahui segala usik malik kita dan apapun yang kita ucapkan, bahkan yang ada dalam niat hati kita. Subhanallah, kita harus berhati-hati dan waspada, karena perbuatan apapun akan kembali kepada diri kita. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan agar kita terhindar dari dosa dan dari menganiaya diri sendiri. Juga senantiasa istiqomah dalam kehidupan dan penghidupan untuk mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selalulah kita melakukan muhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasib, yahsabu hisab, yang artinya perhitungan. Sedang pengertian muhasabah yakni upaya dalam melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat aspek kebaikan dan keburukan. Dalam Islam, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah atau hablum minallah. Kemudian juga hubungan kepada sesama manusia atau hablum minanas, serta hubungan dengan diri sendiri, hablum minan nafs. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah
keadaan yang genting pada hari kiamat. Kemudian dia mengutip surat Al-Haqqah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya mu'idin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah tetap memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita kelak mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik di dalam hidup ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.